Berjumpa kembali bersama saya. Kali ini kita akan membahas receiver apa yang saya gunakan dalam tracking ya. Ini saya gunakan adalah Matrix Barker S1. Ini berchipset Ali dengan OSD-nya U29. Kalau untuk OSD yang lain misalnya pakai OSD yang U26 itu tidak sesuai dengan harapan saya. Harapan saya adalah memunculkan kualitas sinyal di bagian LED display ini. Jadi nggak perlu untuk pakai LCD lagi, misalnya di atasnya pakai LCD, itu nggak perlu. Yang saya butuhkan adalah mengetahui kualitas sinyalnya aja dari LED ini aja, gitu ya. Tinggal bawah ini tanpa harus memakai LED lagi ya. Oke. Untuk OSD-nya kalau yang pakai U26 dirubah dulu menjadi U29 ini, U29 seperti ini, yang biru ini. Kalau yang OSD U26 itu yang hijau ya. Oke. Di sini saya mempersiapkan ada ini ya, ada berapa itu? Ada ini, ada 5 channel ya, ada 5 channel. Yang channel pertama, channel kedua memang sengaja untuk saya tulis CH1. Ini untuk yang channel lain kalaupun pengen dikasih nama ya silakan aja, misalnya untuk channel 1, channel 2 ini dikasih nama Palapadi Telekom 4 ya silahkan, ini tidak bermasalah karena kita tidak melihat untuk nama channelnya, tapi yang akan kita lihat adalah kualitas sinyalnya yang ada di LCB. Nah ini jadi nggak perlu banget kalau ada nama lain ya silahkan aja. Di sini saya persiapkan 5 channel dengan 5 transponder yang berbeda ya, 5 transponder yang berbeda. Terus untuk satelitnya memang sengaja saya cuma masukkan satu nih di bagian instalasi, terus daftar satelitnya ya. Ini memang sengaja saya masukkan cuma satu karena jarang sekali untuk saya tracking lebih dari satu satelit dengan berbeda band ya, berbeda band ya. Kalau masih satu band misalnya chip band aja, untuk band aja itu satu satelit sudah cukup. Oke. Terus di sini untuk 5 channel tadi ada transpondernya ada 5. Jadi transpondernya bisa sendiri-sendiri. Untuk yang channel pertama itu untuk transponder pertama, untuk channel kedua transponder kedua ini ya. Jadi sendiri-sendiri. Misalnya saya pengen ini log Asiasat 5 itu tinggal memasukkan untuk transponder pertama adalah transponder terkuatnya, kalau yang kedua adalah targetnya. Itu aja kan cuman butuh dua channel aja ya, dua channel aja. Jadi dalam trackingnya nanti pilih angka 1, terus diinfo, terus dilihat untuk sinyalnya baru tracking. Terus setelah dapatnya dia lihat untuk di channel 2 targetnya apa gitu, tinggal memasukkan aja ya. Misalnya contohnya seperti ini untuk di bagian pengaturan antenanya ini untuk frekuensi LNB-nya 5150, ini berarti untuk sebelumnya saya trackingnya C-band. Misalnya gini ya, misalnya saya mau tracking untuk Measat ya, Measat Q-band. Measat Q-band itu yang diisi oleh Gold Vision-nya, atau juga untuk Transvision bisa ini bisa dimasukkan. Tapi untuk saya cuman masukkan satu aja ini karena lokasi ataupun untuk arah parabolanya sama. Jadi untuk yang Transvision maupun K-Vision yang ada di Measat 3 itu sama ya. Jadi saya menggunakan nanti adalah di channel pertama. Di channel pertama berarti saya mengubah dulu untuk ini, untuk pengaturan antenanya, terus nanti transpondernya saya ubah juga. Kita masuk ke instalasi. Di pengaturan antenanya ini karena Q-band saya pilihnya adalah ini ya, adalah di universal. Terus untuk transpondernya nanti kita ubah. Di sini untuk yang tidak pakai DCC bisa dinonaktifkan. Terus kalau terpaksa misalnya ada di atas gitu ya, ada di atas, ada tinggi, agak bingung untuk melepas portnya atau di schedule-nya langsung ke receiver untuk LMB ke receiver, maka ini kita setting juga untuk portnya itu di mana. Misalnya karena ada yang masang di schedule-nya ada di dekat LNB yang sulit
terjangkau itu, jadi untuk trackingnya harus atau terpaksa untuk pakai DSXU, ya berarti untuk saya harus ngeset DSXU-nya. Misalnya untuk di Measat itu saya pakai port 2, ini berarti saya masukkan untuk port 2-nya ya. Setelah ini kita simpan terus di daftar TP-nya. Daftar TP-nya karena kita menggunakan ini untuk channel 1 sebagai untuk trackingnya, ini berarti untuk saya mengubah di bagian transpondernya nomor 1. Ini misalnya untuk transponder terkuatnya itu yang di Measat 3A ya, Measat 3A kalau nggak salah itu adalah ini 12397 atau 96 lah, 12396 dengan simbol rate-nya itu di 31 terus untuk polarisasinya horizontal ya, kita simpan. Nah ini ternyata untuk saya menggunakannya kabelnya pas untuk Measat ya. Jadi kita bisa lihat ini tinggal tekan info di remote-nya ya, di remote-nya itu ini ya, di remote-nya di info 2 kali. Kita lihat untuk sinyalnya, kualitas sinyalnya ini udah berbeda nih tuh. Ini udah masuk sama dengan yang ini, yang 83 ini. Nih. Itu. Jadi menentukannya dari situ, tinggal kalaupun masih ini misalnya untuk kosong gitu ya. Misalnya kosong, belum ada sinyal, untuk kualitas sinyalnya sebelum tracking itu ini tulisannya 10. Ini tulisannya 10. Jadi begitu. Tinggal tracking, tinggal mengubah untuk posisi arah parabolanya mencapai untuk ada sinyalnya seperti ini ya. Ini di info 3 kali. Kalau outnya ini angka 1 ini berarti posisinya ada di channel yang nomor 1. Kalau untuk nomor 2 nanti belum di set ya, belum di set. Nih. Kita juga bisa untuk ngeset juga. Ini kualitasnya siman 10 nih, 10 ini berarti belum ada untuk sinyalnya. Kalau misalnya kita targetkan untuk ini, untuk channel nomor 2 itu di transmission gitu ya. Di transmission itu Measat 3B itu biasanya untuk saya pakainya yang ini ya, yang transpondernya yang 12643 ya. Ini tinggal ini aja, tinggal bagian instalasi, daftar TP-nya, terus kini ditinggal ganti aja. Ini sebagai target yang kedua gitu ya, target yang kedua. Ini H. Nah berarti kita juga udah mendapatkan untuk transponder transmissionnya. Kalau yang ini kan Cavision, kalau yang ini transponder ini transmission ya. Jadi dua-duanya untuk target pertama sudah kita dapatkan dengan SQ-nya 83 itu. Kalau untuk yang target keduanya itu untuk SQ-nya seperti ini gitu. Kalau mengubah lagi misalnya kayak Ciben itu ya tinggal ini aja, tinggal pengaturan antenanya kita ubah frekuensi bandnya berapa, terus daftar TP-nya, di TP-nya ini kita tinggal ubah untuk channel yang pertama apa gitu ya. Terus kalau yang mau yang mau satu band misalnya mau lock antara ini ya, antara yang timur sampai yang barat gitu ya, yang timur sampai yang barat misalnya mau masang aktuator gitu ya, masang aktuator. Jadi kita memerlukan untuk tiga channel ini tinggal ini aja, tinggal mengubah
untuk channel-channelnya ini, transpondernya channel-channel itu menyesuaikan dengan ini, dengan frekuensi terkuatnya di masing-masing ini, di masing-masing satelit ya. Jadi misalnya kita akan tracking Miasat yang pertama kita Intelsat ya, yang kalau yang di barat itu misalnya Intelsat 20, kita bisa setting untuk channel pertamanya adalah transponder terkuat ini Intelsat 20, terus yang kedua misalnya di tengah-tengah itu misalnya untuk saya tracking untuk Telkom, jadi saya masukkan untuk transpondernya transponder terkuat Telkom. Terus yang ketiga yang timur itu misalnya saya trackingnya menggunakan untuk satelit Astar 6 ya, Astar 6 ya, tinggal masukkan untuk frekuensi terkuat atau untuk transponder terkuat untuk Astar 6, tinggal mengganti untuk di ini, di daftar ini aja, di daftar transpondernya menyesuaikan dengan channel-channelnya ini ya, channel yang pertama, kedua, ketiga ya silahkan aja tuh. Jadi cukup mudah sebenarnya kalau sedikit paham tentang pengoperasian untuk ini, jadi nggak perlu bingung-bingung, cukup untuk satu receiver ini bisa beberapa satelit, yang satu band juga bisa untuk satu satelit ya. Terus kalau mau diseksunya misalnya beda-beda itu ya tinggal nambahkan aja untuk satelitnya, tambahkan untuk channelnya, dan begitu terus ya. Oke, begitu untuk dari saya, mungkin agak belibet menjelaskannya ini karena terlalu panjang ya. Tapi kalau sudah mau mencoba sendiri kayaknya lebih enak aja, nanti akan paham sendiri bagaimana prosesnya. Jadi nggak usah bingung-bingung untuk beli shot finder yang mahal-mahal. Ini pakai yang seperti ini. Kalau mau misalnya tidak pakai arus AC ya tinggal belikan untuk baterainya aja, baterai sama konverternya ya, konverternya itu ya silahkan. Jadi nggak perlu untuk beli LCD yang lumayan agak mahal juga. Untuk apa sih, untuk nonton, cuma nonton kayak gitu ya kan, sama aja untuk yang ada di LED displaynya untuk sinyalnya. Kalau untuk yang mengandalkan untuk LCD yang kecil itu mungkin dari jauh juga agak kelihatan kecil gitu ya. Kalau yang ini udah nonton dari LED di depan kan lebih enak aja. Tapi kalau mau masang LCD-nya ya silakan aja, itu ya mungkin agak tampak profesional gitu ya. Kalau untuk yang rumahan yang bukan teknisi seperti saya, yo mengandalkan untuk LED display ini sudah lebih dari cukup. Untuk nanti yang receiver lain mungkin selain yang ini ada juga untuk nanti COS K5S atau yang lain nanti akan kita bahas ya, yang juga untuk Skybox pakai ini firmware apa, yo nanti kalau ketemu akan saya bahas juga. Oke. Jadi saya cukup sekian aja. Kalaupun ada masalah silakan diskusikan di bagian komentar, untuk saya ataupun untuk yang nonton video ini bisa memberikan solusinya ya. Oke, yuk.